Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Palma ini kita khususkan dengan mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Tidak terasa kita telah memasuki Minggu Palma, minggu yang merupakan awal pembukaan Pekan Trisuci, di mana kita nantinya akan memperingati kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut ibadah Minggu Palma kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Bersama-sama kita akan masuk di dalam litani pengakuan dosa. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Sang Sumber kehidupan dan juga cinta kasih, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Allah, membawa segala pengakuan kami bahwa dalam keterbatasan sisi manusiawi kami seringkali membuat orang lain, kami seringkali membuat diri kami tidak dapat mengasihi Engkau dalam setiap waktu. Kami menyadari bahwa keegoisan diri kami membuat kami abai akan perintah kasih yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dengan sengaja, melalui tutur kata dan perbuatan kami melukai hati-Mu. Kami melukai hati sesama kami. Karena ambisi kami melupakan Engkau. Dalam setiap keadaan kami, seringkali kami tidak mampu untuk bersyukur. Seringkali kami tidak mampu untuk mengucapkan terima kasih. Kami hanya bisa untuk menuntut. Kami mempertanyakan kekuasaan-Mu. Kami mempertanyakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ketika kami merasa kalut. Untuk semua itu ya Bapa, ampunilah dosa
dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan kesadaran hati telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan untuk dilakukan. Firman-Nya di dalam Yesaya 42 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan merespon berita anugerah dari Tuhan ini dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 18, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Di dalam kita bersama-sama membangun ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyatakan rasa syukur kita melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Marilah kita mengiringi pengumpulan persembahan kita dengan bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 357, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa dan juga doa persiapan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah,
jika pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih memberikan kami berkat, Engkau masih memberikan kami waktu untuk dapat mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan. Seberapapun kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya melalui persembahan ini dapat menjadi sarana bagimu, dapat menjadi sarana bagi gereja untuk mewartakan kabar sukacita dari Allah bagi dunia. Terkhusus ya Bapa, pada pagi hari ini kami rindu, kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami membutuhkan dasar yang dapat menuntun kami untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Allah, di dalam setiap keterbatasan kami untuk dapat memahami sabda firman-Mu, kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, untuk membukakan pengertian kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 21. Injil Matius 21 ayat 1 sampai 10. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah pada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja.
Meskipun untuk beberapa saat ini kita tidak bisa bersua secara langsung, kita tidak bisa kemudian membangun ibadah bersama-sama di gedung gereja, akan tetapi hendaknya hal ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk dapat merasakan bahwa karya Tuhan, sapaan Tuhan juga hadir di dalam setiap ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Minggu ini bersama-sama kita akan belajar mengenai kerendah hatian yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Di dalam bacaan Injil kita, penulis Injil Matius menarasikan bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itu, tentunya Yesus tidak melakukan perjalanan itu seorang diri. Akan tetapi kemudian ia berjalan bersama dengan para murid, disertai dengan banyak sekali orang Yahudi yang ikut bersamanya menuju ke Yerusalem untuk merayakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir melalui perayaan Paskah Perjanjian Lama. Singkat cerita, di dalam bacaan yang telah kita baca, Yesus kemudian menyuruh 2 orang muridnya untuk turun ke desa mencari seekor keledai yang hendak ia gunakan untuk menuju ke Yerusalem. Ketika para murid sudah mendapati keledai itu, kemudian ia melepaskan bajunya, membiarkan baju itu menjadi alas di atas keledai, dan kemudian mempersilahkan Tuhan Yesus untuk naik di atas keledai itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keledai bagi masyarakat pada saat itu adalah hewan yang sangat lazim digunakan untuk mengangkut beban barang ataupun juga digunakan sebagai kendaraan bagi manusia untuk pergi ke tempat yang satu menuju ke tempat yang lain. Lalu keledai ini juga diidentikan dengan hewan yang melambangkan perdamaian, hewan yang melambangkan kerendahan. Meskipun demikian, ternyata ia tetap dibutuhkan karena ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian kata kunci seseorang menunggangi keledai atau Yesus yang kemudian menunggangi keledai untuk menuju ke Yerusalem ini dijadikan gambaran sebagai sikap rendah hati yang dimiliki oleh Yesus. Ya, saya tidak bisa menyalahkan hal itu. Betul, ada benarnya ketika pilihan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem ini dengan cara menunggangi keledai, yang dalam konteks pemikiran pada saat itu, keledai jika diidentikan dengan sesuatu yang mewujudkan perdamaian dan kerendahan. Akan tetapi saya mengajak panjenengan untuk melihat lebih dalam. Kerendah hatian yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tidak hanya terlihat dari sikapnya yang mau menaiki seekor keledai, tetapi justru ditunjukkan melalui sikap taatnya, melalui sikap patuhnya, melalui sikap setia yang ia miliki untuk melakukan semua kehendak Bapa. Dan hal ini nyata tersirat di dalam Matius 21 ayat yang keempat dan kelima. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Kerendahan hatian itu kemudian diwujudkan
buktikan melalui kerelaan hatinya, melalui keikhlasannya untuk mewujud nyatakan segala nubuat yang telah Allah berikan. Khususnya melalui Nabi Zakaria, seperti bacaan yang telah kita baca, melalui lihatlah bahwa rajamu datang menunggangi seekor keledai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita boleh berandai-andai, andaikan Tuhan Yesus bukanlah sosok yang setia, andaikan Tuhan Yesus bukanlah sosok yang memiliki ketaatan, kepatuhan untuk tetap melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya, bisa jadi rangkaian peristiwa penyelamatan yang Tuhan Allah akan nyatakan kepada dunia tidak akan terwujud. Dan kita tidak akan merasakan karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di Minggu Palma ini, melalui peristiwa Yesus yang pergi menuju ke Yerusalem, kita diingatkan kembali untuk memiliki, untuk melihat sikap rendah hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang telah dengan rela mau menjadikan dirinya sebagai jembatan pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi justru melalui ketidakmudahan itu, melalui setiap pilihan yang bisa saja Tuhan Yesus ambil pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus tetap memilih untuk taat, untuk patuh, untuk setia melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Bagi kita, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita merespon? Bagaimana kemudian kita menanggapi kesediaan Tuhan Yesus yang telah merelakan dirinya menjadi korban penyelamatan bagi kehidupan kita? Lalu bagaimana respon kita untuk menyambut pengorbanan yang telah Tuhan Allah berikan itu melalui kehadiran Yesus Kristus? Ya, tentu saja jawabannya adalah melalui pertobatan. Pertobatan yang kemudian kita wujud nyatakan melalui sikap hidup kita yang meneladan sikap rendah hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak contoh tentunya. Misalkan, tidak egois, tidak meninggikan diri kita sendiri. Kita berani mengesampingkan segala apapun yang mengutamakan diri kita sendiri dan menjadikan kehendak Allah sebagai penuntun bagi kehidupan kita. Kelihatan mudah memang untuk diucapkan, akan tetapi dua hal ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, apalagi ketika hal ini diperhadapkan dengan pandangan dari dunia. Bagi dunia, sikap rendah hati tidak memiliki tempat. Bagi dunia, sikap rendah hati hanya dilihat sebagai penghalang bagi manusia untuk dapat mewujud nyatakan segala apapun yang mereka inginkan. Kesuksesan, kekuasaan, kejayaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan manusia kemudian dijauhkan dari sikap rendah hati, sehingga kemudian membuat manusia sulit untuk melakukan itu, meneladani sikap rendah hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sadar ataupun tidak, sekarang kita semua melalui pandemi COVID-19, kita justru diajak kembali untuk memiliki sekaligus menghidupi sikap rendah hati itu kembali di dalam kehidupan kita. Kok bisa? Ya,
Dengan rendah hati kemudian kita melihat, diajak untuk melihat bahwa di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk terjadi di antara kita saat ini, ada sapaan dari Allah yang mencoba untuk merengkuh kita, mengingatkan kita. Dengan rendah hati kemudian kita diajak untuk menyadari bahwa kita manusia itu terbatas, tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kita kemudian juga diajak tampil rendah hati untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain dengan mendahulukan kepentingan orang lain, tidak bersikap egois, membatasi diri untuk kemudian tidak menjadi sarana bagi penyebaran pandemi COVID-19 ini bagi sesama kita. Dengan situasi yang kita hadapi saat ini, kita yakin bahwa Tuhan punya rencana. Seberapa berat pun hal ini harus kita lakui, harus kita lalui bersama-sama. Akan tetapi, satu hal yang harus kita yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan bukan menjadi bagian dari kita untuk kemudian menerka-nerka, mencari jawab, mencari kepastian akan setiap peristiwa yang saat ini boleh kita alami. Yang menjadi bagian dari kita saat ini penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian mencoba merespon rangkaian rencana Tuhan dengan sikap yang patuh, dengan sikap yang taat, dengan sikap rendah hati, tetap setia melakukan segala kehendak Bapa. Jangan terlalu larut di dalam rasa takut. Jangan terlalu larut di dalam rasa cemas. Jadikanlah situasi ini menjadi sarana bagi kita untuk kemudian berefleksi, mencoba untuk meneladan sikap hidup Kristus yang rendah hati. Ada sebuah penggalan dari narasi kehidupan saya yang hendak saya bagikan kepada panjenengan sebagai bahan refleksi untuk kita semuanya. Buah yang sempurna dari iman, buah yang sempurna dari kerendah hatian, buah yang sempurna dari kasih, seringkali matang dalam derita, seringkali matang dalam badai dan juga kegelapan. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, membawa segala ucapan syukur kami atas setiap berkat penyertaan, atas setiap kasih setia yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terkhusus di tengah kerapuhan kami, ketika kami semua diperhadapkan dengan permasalahan yang membuat kami takut, permasalahan yang membuat kami merasakan kecemasan. Melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap memiliki pengharapan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus tetap memiliki ketaatan, bagaimana kami harus tetap memiliki kesetiaan untuk melakukan kehendak Bapa, dan bagaimana kami semua meneladan sikap rendah hati yang Tuhan Yesus miliki dalam menanggung segala perkara. Saat ini,
Meskipun untuk sementara waktu kami harus terpisah, kami tidak dapat membangun ibadah kami bersama-sama. Akan tetapi kami meyakini bahwa semua itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat merasakan kehadiran-Mu, untuk dapat merasakan sapaan pribadi-Mu kepada kami masing-masing. Meskipun kami terpisah untuk sementara waktu, akan tetapi kasih dan keyakinan kami kepadamu menjadi pemersatu ikatan, menjadi pemersatu rasa tali kasih persaudaraan di antara kami. Dan saat ini ya Bapa, kami membawa doa-doa kami bagi orang tua kami yang sudah sepuh, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, dan juga keterbatasan fisik yang mereka miliki. Bagi mereka yang saat ini tengah terjangkit virus COVID-19. Dalam setiap kerapuhan mereka, keterbatasan fisik yang boleh mereka alami pada saat ini, kiranya Engkau hadir melawat mereka. Kiranya Engkau hadir untuk memberkati setiap usaha yang mereka lakukan dalam mengupayakan kesempurnaan kesembuhan. Kiranya berkat kekuatan, kiranya berkat anugerah dari-Mu senantiasa memampukan saudara-saudara kami untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap proses kehidupan yang mereka jalani. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini Engkau pakai sebagai kepanjangan tangan-Mu dalam menghadirkan sukacita, dalam menghadirkan damai, dalam menghadirkan berkat kesehatan bagi kami semua melalui perawatan yang boleh mereka lakukan, baik itu dokter, perawat, maupun sukarelawan yang ikut terlibat di dalam setiap proses itu. Engkau sendiri ya Bapa yang akan menolong mereka. Engkau sendiri yang akan memakai mereka, menyiapkan dan menguatkan mereka dalam menjalankan tugas yang mereka miliki. Secara khusus kami berdoa di dalam situasi ketidakberdayaan kami. Kami menghantarkan bangsa negara kami, kehidupan kami bersama di negara Indonesia. Dalam setiap upaya yang boleh dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Dalam setiap upaya dari pemerintah untuk menjaga kehidupan bangsa Indonesia dari berbagai aspek yang mungkin muncul karena dampak COVID-19. Kiranya Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan penyertaan, Engkau memberikan kekuatan, sehingga kami, bangsa Indonesia, Engkau mampukan untuk berjalan bersama dan dapat melalui peristiwa ini. Demikianlah ya Bapa yang menjadi rangkaian syafaat kami. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyanyikan NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang tutur lestari.
itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan segala kerendahan hati dan percaya akan pertolongan Tuhan Yesus bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang lain, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.